Pernah kamu berpikir, kok bisa ya harga telur di toko ini dengan toko yang lainnya bisa mirip-mirip? Dalam ekonomi, fenomena ini dijelaskan oleh konsep pasar persaingan sempurna. Tapi, apa sebenarnya pasar persaingan sempurna itu? Mari kita kupas tuntas di video berikut. Pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar yang dimana terdapat banyak penjual dan pembeli, yang setiap penjual dan pembeli tersebut tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Untuk mengetahui lebih dalam tentang pasar persaingan sempurna, berikut adalah ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Ciri yang pertama adalah perusahaan adalah pengambil harga, di mana perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Ciri-ciri yang kedua adalah setiap perusahaan mudah keluar atau masuk, yang dimana perusahaan tidak mempunyai hambatan saat masuk ataupun keluar dari suatu industri yang ada di pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri yang ketiga adalah menghasilkan barang yang serupa, yang dimana tidak terdapat perbedaan yang nyata di antara barang yang dihasilkan suatu perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya. Ciri-ciri yang keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar, yang menyebabkan perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah harga. Ciri-ciri yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar, di mana pembeli akan mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahan atas harga dari barang-barang tersebut. Berikut adalah kurva permintaan pasar dan perusahaan. Yang pertama kita perhatikan kurva perusahaan. Nah, yang artinya kurva tersebut menggambarkan bahwa berapapun barang yang diminta oleh perusahaan itu hanya bisa memberikan atau menawarkan harga sejumlah 3.000. Dan arti dari kurva pasar adalah kita lihat dari titik equilibriumnya, yang artinya harganya suatu barang adalah 3.000. Jadi otomatis perusahaan menjual seharga 3.000. Dan jika dilihat dari kuantitasnya yang 200.000, itu artinya barang yang beredar di pasar jauh lebih besar daripada barang yang bisa dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya perhatikan kurva permintaan dan kurva hasil penjualan atau pendapatan. Ternyata harga dalam pasar persaingan sempurna itu sama dengan rata-rata pendapatan dan juga sama dengan marginal pendapatan. Kalau dibuktikan itu contohnya kayak satu konsumen membeli 2 produk barang, yang dimana harga satu produk itu 3.000. Jadi pendapatan rata-ratanya 6.000 dibagi 2 sama dengan 3.000. Dan pendapatan marginalnya tadi kan rumusnya MR sama dengan delta TR per delta Q. Jadi sama dengan 6.000 kurang 3.000 per 2 kurang 1 sama dengan 3.000. Materi selanjutnya ialah pemaksimuman keuntungan jangka pendek. Yang pertama, syarat pemaksimuman keuntungan. Menurut Sadono Sukirno dalam bukunya Mikroekonomi Teori Pengantar, suatu perusahaan dapat mencapai pemaksimuman keuntungan jangka pendek dengan 2 syarat. Yang pertama, membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. Keuntungan adalah perbedaan antara hasil penjualan total yang diperoleh dengan biaya total yang dikeluarkan. Keuntungan ini akan mencapai maksimum apabila perbedaan di antara keduanya ini adalah maksimum. Maka dengan syarat ini, keuntungan maksimum akan dicapai apabila perbedaan antara keduanya yaitu hasil penjualan total dengan biaya total adalah yang paling maksimum. Syarat kedua adalah MR sama dengan MC. Dapat kita lihat pada gambar, yaitu marginal revenue sama dengan marginal cost atau pendapatan tambahan sama dengan biaya tambahan. Bayangkan ketika suatu perusahaan ingin menghasilkan barang dan menginginkan keuntungan yang sebanyak mungkin. Agar hal ini terjadi, perusahaan itu harus menghasilkan barang di titik tertentu di mana ia tidak terlalu banyak, tetapi juga tidak terlalu sedikit. Sehingga pendapatan yang tambahan yang diperoleh dari satu unit barang, yaitu sama dengan biaya tambahan untuk memproduksi barang tersebut. Sesuai ketentuan, jika MR lebih besar daripada MC, artinya perusahaan bisa menghasilkan lebih banyak keuntungan dengan menambah produksi. Sedangkan ketika MC lebih besar daripada MR, maka perusahaan justru bisa rugi kalau terus menambah produksi. Nah, pada grafik dapat kita perhatikan, titik D merupakan singgungan dari garis MC dengan MR yang menandakan terpenuhilah keuntungan maksimum jangka pendek atau MC sama dengan MR. Titik F sebenarnya juga bersinggungan dengan MR, namun saat itu posisi MC sedang menurun. Yang kedua, titik C merupakan titik yang memenuhi syarat P lebih besar dari AC, di mana ketika harga jual lebih tinggi daripada biaya rata-rata, perusahaan akan mendapatkan keuntungan sehingga dapat ditarik garis sejajar dengan sumbu horizontal dan dapatkanlah garis BC. Yang ketiga, hasilnya dengan harga sebesar P dan output sebanyak Q1, produsen dapat memperoleh keuntungan maksimum sebesar area A, B, C, D. Yang kedua, jumlah produksi dan biaya produksi. Jumlah produksi merujuk pada total unit barang yang dihasilkan oleh perusahaan dalam periode tertentu. Dalam konteks pemaksimuman keuntungan, perusahaan perlu mempertimbangkan berapa banyak yang akan diproduksi berdasarkan permintaan pasar dan biaya yang terkait. Jumlah barang yang harus diproduksi agar mencapai keuntungan maksimal disebut jumlah produksi optimal. Kalau perusahaan memproduksi lebih banyak dari titik ini, biaya akan menjadi lebih besar daripada uang atau hasil yang didapat dari penjualan. Jadi, di titik optimal ini, perusahaan bisa mendapatkan keuntungan yang paling tinggi. Yang kedua, biaya produksi. Biaya produksi ini merupakan biaya yang terdiri dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Biaya ini terbagi menjadi 2 kategori, yaitu biaya tetap dan biaya berubah. Nah, tabel berikut dapat membantu kita melihat hubungan antara jumlah produksi yang ada di kolom 1 dengan berbagai jenis biaya produksi. Dalam konteks pemaksimuman keuntungan, perusahaan cenderung akan memproduksi hingga biaya marginal atau MC sama dengan penerimaan marginal atau MR. Tabel ini akan membantu perusahaan memahami struktur biaya produksinya masing-masing agar dapat menentukan tingkat produksi mana yang paling menguntungkan, terutama dalam jangka pendek. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jumlah produksi dan hasil penjualan. Nah, pada di kolom yang pertama itu menunjukkan jumlah produksi yang telah dicapai. Kemudian pada kolom kedua ada harga atau P. Kemudian yang kolom ketiga ada hasil penjualan total atau dirumuskan dengan PR sama dengan P kali Q, di mana P adalah harga dan Q adalah jumlah produksi. Kemudian pada kolom keempat adalah hasil penjualan total rata-rata atau kita simbolkan dengan AR. Kemudian pada kolom kelima adalah hasil penjualan marginal atau MR. Hasil penjualan total dapat kita rumuskan
dengan TR sama dengan P kali Q. Nah, P ini adalah harga, misalkan harganya adalah 150 dan Q adalah jumlah produksinya. Q sekitar 3, kemudian 150 dikali 3 sama dengan 450, maka dapatlah hasil penjualan totalnya 450. Kalau diterangkan dalam persaingan sempurna, harga adalah tetap, maka AR-nya 150. AR sama dengan harga. Ini adalah menentukan keuntungan maksimal. Ini memiliki tujuan yaitu untuk menentukan tingkat produksi yang akan memaksimumkan keuntungan. Dapat kita rumuskan dengan keuntungan sama dengan hasil penjualan total dikurang biaya produksi total. Misalkan pada tabel berikut, pada kolom pertama terdapat produksi, kemudian pada kolom kedua terdapat harga penjualan, kemudian pada kolom ketiga terdapat biaya produksi, kemudian kolom keempat adalah keuntungannya. Nah, misalkan pada baris ketiga terdapat harga penjualannya 300, kemudian biaya produksinya adalah 280, maka keuntungannya hasil penjualan dikurang biaya produksi sama dengan 20. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil penjualan marginal, biaya marginal, dan keuntungannya. Nah, di kolom pertama ada jumlah produksi, kemudian di kolom kedua ada tambahan hasil penjualan atau MR, kemudian tambahan biaya pada kolom ketiga, kemudian pada kolom keempat ada tambahan keuntungan. Nah, di sini tambahan keuntungan akan mengalami penambahan jika terjadi penambahan 1 unit jumlah produksi. Kemudian pada kolom kelima adalah jumlah keuntungan. Pada jumlah produksi 6 itu terdapat MR-nya sama dengan 150. Kemudian pada produksi ke-7 juga MR-nya sama dengan 150. Dapat keseimbangan MC sama dengan MR atau tambahan hasil penjualan sama dengan tambahan biaya. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa di unit ke-7 terdapat keseimbangan yaitu sama dengan 150. Dan ini adalah grafik keseimbangan perusahaan yaitu pada unit ke-7 MR sama dengan MC. Pemaksimuman keuntungan dengan menggunakan grafik pendekatan biaya total dan hasil penjualan total. Terdapat dua kurva yaitu kurva TC atau biaya total dan kurva TR hasil penjualan total. Ketika kurva TC berada di atas kurva TR, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah mengalami sebuah kerugian. Namun sebaliknya, ketika kurva TC berada di bawah kurva TR, maka kurva tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah memperoleh keuntungan. Kemudian apabila dibuat garis tegak antara TC dan TR, maka akan memperoleh keuntungan yang paling maksimum, yaitu ketika perusahaan memproduksi 7 unit barang. Pemaksimuman keuntungan dengan menggunakan grafik pendekatan biaya marginal dan hasil penjualan marginal. Di mana dari grafik ini kita harus mencari keadaan di mana MC atau biaya marginal sama dengan MR atau hasil penjualan marginal. Jika dilihat dari grafik tersebut, keadaan di mana MC sama dengan MR terletak ketika perusahaan memproduksi barang sebanyak 7 unit. Jadi untuk perusahaan memperoleh keuntungan paling maksimum, perusahaan harus memproduksi barang sebanyak 7 unit dan keuntungannya dapat dilihat dari kotak EABC. Keuntungan normal atau lebih normal. Perusahaan akan mendapat untung luar biasa apabila harga lebih tinggi dari biaya rata-rata yang paling minimum. Jadi apabila harga atau PO P0, perusahaan akan mendapat keuntungan luar biasa. Keuntungan ini dicapai pada waktu jumlah produksi atau Q0. Dan besar keuntungan luar biasa tersebut adalah AEP0B. Kerugian tetapi dapat membayar sebagian biaya tetap. Dalam meneruskan kegiatan, perusahaan akan menghasilkan produksi sampai tingkat di mana MC sama dengan MR. Karena tingkat ini akan meminimumkan kerugian yang diderita. Kesamaan di antara MC dan MR dicapai di titik E. Dengan demikian, produksi yang harus dicapai perusahaan supaya kerugian yang minimum adalah Q. Biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan sebanyak OQAB dan hasil penjualannya sebanyak OQEP. Ini berarti kerugian minimum yang ditanggung perusahaan adalah sebesar PEAB. Perusahaan menutup usahanya. Dalam grafik ditunjukkan keadaan di mana garis D sama dengan AR sama dengan MR menyinggung kurva AVC dan garis D1 sama dengan AR1 sama dengan MR1 berada di bawah AVC. Sekiranya perusahaan menghadapi keadaan seperti ini, tidak ada gunanya perusahaan untuk meneruskan kegiatan memproduksi. Biaya marginal dan kurva penawaran. Kita mulai dari kurva penawaran adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara harga dari barang dan jasa dengan jumlah produksinya dalam kurun waktu periode yang ditentukan. Sedangkan biaya marginal adalah biaya tambahan yang diambil guna membuat unit untuk meningkatkan atau mengoptimalkan manajemen perusahaan dalam meningkatkan keuntungan perusahaan ke depannya. Kira-kira itu. Baik, ya di sini ada rumus dari marginal cost. Mana dia? Yaitu selisih total cost dibagi selisih total jumlah barang. Adapun rumus dari average variable cost yaitu total harga variabel barang dibagi total jumlah barang. Average cost, total harga barang dibagi total jumlah barang. Ada juga kurva penawaran industri. Kurva penawaran industri adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dan total jumlah barang yang ditawarkan oleh semua produsen dalam suatu industri pada berbagai tingkat harga. Ada juga operasi perusahaan dan industri dalam jangka panjang. Operasi perusahaan dan industri dalam jangka panjang mengacu pada strategi dan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan dan mempertahankan keberlanjutan dalam periode waktu yang lebih lama. Biasanya lebih dari 1 tahun. Perubahan akibat kenaikan permintaan. Peningkatan permintaan terjadi ketika banyaknya konsumen yang ingin membeli suatu barang pada harga tertentu. Hal ini bisa disebabkan oleh pendapatan konsumen yang meningkat dan juga bisa jadi karena barang yang diinginkan dengan substansi mahal
Ada juga perubahan yang diakibatkan oleh kemerosotan permintaan yang disebabkan oleh jumlah yang diinginkan menurun, bisa juga penurunan pendapatan dari konsumen dan perubahan preferensi. Terus ada keuntungan jangka panjang nominal normal. Keuntungan jangka panjang nominal normal adalah keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu yang panjang, diukur dengan nilai nominal tanpa memperhitungkan inflasi. Ini berarti bahwa keuntungan ini mencakup semua pendapatan yang diperoleh oleh setelah dikurangi semua biaya, termasuk biaya tetap dan variabel, tetapi tidak disesuaikan dengan perubahan harga atau daya beli uang. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurva penawaran industri dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, faktor-faktor produksi dapat ditambah dan teknologi berkembang. Perubahan seperti ini boleh mengurangi biaya produksi. Tetapi di samping itu, harga-harga faktor produksi dapat mengalami kenaikan dan inflasi berlaku dalam ekonomi. Kedua keadaan ini yaitu kenaikan harga faktor produksi dan inflasi seterusnya akan mengakibatkan kenaikan biaya produksi. Telah diterangkan bahwa biaya produksi penting peranannya dalam menentukan penawaran. Maka, perubahan-perubahan biaya produksi dalam jangka panjang akan mempengaruhi kurva penawaran. Berdasarkan kepada sifat perubahan biaya produksi dalam jangka panjang, kurva penawaran industri dalam pasar persaingan sempurna dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu yang dipengaruhi biaya produksi yang bersifat 1. Biaya jangka panjang yang tidak berubah. Yang kedua, biaya jangka panjang yang semakin meningkat. Yang ketiga, biaya jangka yang semakin menurun. Ini saya akan menjelaskan 3 kurva tersebut, yaitu yang pertama, kurva penawaran jangka panjang dalam industri biaya tetap. Gambar pertama menunjukkan perubahan biaya dalam penawaran, dan gambar kedua menunjukkan kurva penawaran dalam jangka panjang dalam industri. Kurva penawaran jangka panjang dalam industri biaya meningkat. Bagian pertama menunjukkan perubahan biaya dalam industri, dan bagian kedua menunjukkan bentuk kurva penawaran jangka panjang. Yang ketiga, kurva penawaran jangka panjang dalam industri biaya menurun. Berlakunya penurunan biaya produksi dalam sesuatu industri pada umumnya ditimbulkan oleh satu, kemajuan teknologi dalam industri tersebut, dan kedua, perbaikan di industri lain. Beberapa kebaikan dari pasar persaingan sempurna menyebabkan kebanyakan analisis ekonomi menganggap bahwa jenis pasar ini lebih ideal dari jenis-jenis pasar lainnya. Namun, pasar persaingan sempurna juga memiliki beberapa keburukan. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa kebaikan dan keburukan dari pasar persaingan sempurna. Kebaikan dari pasar persaingan sempurna yang pertama ialah pasar persaingan sempurna memaksimalkan efisiensi. Dalam analisis ekonomi, arti efisiensi ada 2. Yang pertama yaitu sumber daya yang tersedia sepenuhnya digunakan, dan arti yang kedua penggunaan yang sekarang telah memaksimumkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian efisiensi terbagi menjadi 2, yaitu efisiensi produktif dan efisiensi alokatif. Efisiensi produktif dapat tercapai bila sudah memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama, untuk setiap tingkat produksi, biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang paling minimum, dan yang kedua, industri secara keseluruhan harus memproduksikan barang pada biaya rata-rata yang paling rendah. Kemudian efisiensi yang kedua yaitu efisiensi alokatif dapat tercapai bila harga setiap barang sama dengan nilai marginal untuk memproduksi barang tersebut. Kedua efisiensi tersebut tercapai dalam pasar persaingan sempurna sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya sangat efisien dalam pasar persaingan sempurna. Kebaikan yang kedua yaitu adalah kebebasan bertindak dan memilih. Pada pasar persaingan sempurna, tidak ada yang memiliki kekuasaan untuk menentukan harga, jumlah produksi, jenis barang yang diproduksi, dan faktor produksi yang digunakan. Efisiensilah yang menjadi faktor yang menentukan pengalokasian faktor-faktor produksi, dan masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih produk dan jasa yang dia perlukan karena adanya kebebasan untuk memproduksi barang dan jasa. Adapun keburukan dari pasar persaingan sempurna yang pertama yaitu tidak mendorong inovasi, yang kedua menimbulkan biaya sosial karena kegiatan efisiensi dapat menimbulkan kerusakan lingkungan sehingga biaya sosial meningkat yang menyebabkan masyarakat menderita. Kemudian, pasar persaingan sempurna membatasi pilihan konsumen karena perusahaan menghasilkan barang yang 100% sama sehingga konsumen memiliki pilihan yang terbatas. Yang keempat, biaya produksi mungkin lebih tinggi, dan yang terakhir, distribusi pendapatan tidak merata. Corak distribusi pendapatan menimbulkan corak permintaan tertentu. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan dengan kesimpulan.